Pada soal 21, di bawah ini adalah sifat-sifat gas ideal. Ada pernyataan 1, 2, 3, 4, 5. Ditanyakan pernyataan yang tepat. Oke. Gas ideal itu geraknya bebas dan tersebar merata. Berarti ini benar. Kalau satu sudah benar, berarti ini sudah pasti salah. Ya. Oke. Kemudian berlaku hukum Newton. Kalau berlaku hukum Newton berarti ini pasti salah. Oke. Selain itu apa lagi? Nah, kemudian dia ya tersebar merata. Maksudnya tersebar merata itu dia menempati ruangnya masing-masing menempati sesuai wadahnya. Dia tidak melebihi dari ukuran wadahnya, volumenya. Berarti ini sudah pasti salah. Oke. Kenapa? Gini, tadi kan kita sudah tahu bahwa dia berlaku hukum Newton. Kalau berlaku hukum Newton berarti dia berlaku juga tumbukan. Dan tumbukannya dia itu lenting sempurna. Dan salah satu ciri khasnya juga gas ideal adalah karena dia partikelnya sangat kecil dan bergerak bebas dan dia terjadi tumbukan lenting sempurna, dia itu selang waktu tumbukan itu antar partikel berlaku sangat singkat, ya, berlangsung sangat singkat. Berarti jawabannya kita bisa katakan adalah alfa. Oke, jadi gas ideal ingat, gerak bebas, tersebar merata, partikelnya memenuhi hukum Newton. Berarti dia pasti memenuhi hukum momentum karena dia temukan lenting sempurna. Berarti dia memenuhi hukum momentum. Ya, oke, itu dia gas ideal. Oke, saya kira cukup nomor 21. Kita lanjut nomor 22. Oke, nomor 22. Ini masih berkaitan dengan gas ideal ya, masih berhubungan dengan nomor 21 tadi. Ada gas ideal di daerah ruang tertutup bersuhu T Kelvin mengalami perubahan suhu seper 2 T Kelvin dan tekanan P gas menjadi 3/4. Ditanyakan perbandingan antara volume gas sebelum dan sesudah. Oke. Masih ingat persamaan gas ideal? Nah, persamaan umum dari gas ideal itu adalah ini ya, PV nRT. Ya. Ini kan saya bisa tuliskan gini. P bagi T sama dengan N kali R. Ini konstan ya. Konstan. Oke. Ini kan nilainya konstan. Ini kan mol. Ini kan konstanta. Konstanta gas ya. Ya, P kali V per T itu konstan. Berarti kalau misalkan ada dua keadaan, bisa kita tuliskan nanti P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Kan konstan. Konstan itu artinya gini. Kalau misalkan ada dua keadaan, berarti keadaan yang awal sama dengan keadaan yang akhir. Oke, berarti kan kita masukin saja. Pertama kan suhunya, tekanannya P, berarti di sini P. Yang ditanyakan perbandingan volume gas sebelum dan sesudah, berarti V1 tetap. Berarti awalnya T ini ya. P2-nya jadi 3/4, berarti di sini 3P/4 bagi dikali V2. Kemudian P-nya menjadi 1/2, berarti T/2. Berarti ini saya bisa coret P-nya, saya bisa coret T-nya. Oke. V2-nya saya bawa ke kiri, berarti saya tuliskan V2 nanti V1 per V2 sama dengan berapa? Kita akan dapatkan 3/4 bagi 1/2, berarti artinya 3 kali 2 dibagi dengan 4 kali 1. 1 yang di sini ya. Berarti nanti kita akan dapatkan V1 per V2 itu sama dengan 6/4 atau 3/2. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Oke ya. Jadi untuk masalah gas ideal yang paling penting adalah mengingat persamaan umum gas ideal PV nRT. Jadi baru diubah seperti ini ya.
Nah, ini kan kalau misalkan gini. Tapi kalau misalkan dia bilang di soalnya isothermal, berarti dihilangkan saja T-nya, berarti sisa PV sama dengan konstan. Kalau dua keadaan tinggal sama dengan kan juga. Kemudian kalau misalkan berarti ini T-nya tetap ya. Kemudian isohorik. Isohorik itu volumenya tetap. Berarti volumenya yang dihilangkan, berarti V per T itu sama dengan konstan. Gitu caranya. Ya. Yang terakhir apa? Yang terakhir itu ada yang terakhir adalah isobarik. Ya. Isobarik itu bar itu kan satuan tekanan, berarti dia tekanan yang tetap. Oke. Nanti kita akan dapatkan hubungannya nanti V per T itu sama dengan konstan ya. Oke. Jadi inilah dia ya. Jadi selain yang ini PV per T itu sama dengan konstan, ada 3 keadaan lagi ya. Totalnya ada 4 keadaan. Dan yang ini adalah disebut dengan apa? Adiabatik ya. Ini sebutan adiabatik. Oke. Konsep adiabatik itu maksudnya tidak ada kalori yang keluar dan tidak ada kalori yang masuk. Tidak ada pertukaran kalor. Oke. Sekira cukup untuk soal nomor 22. Sekarang kita lanjut pada soal nomor 23. Oke, nomor 23. Ini tentang gelombang ya. Ada senar panjangnya 3 meter diikat pada satu ujung, kemudian dihubungkan dengan vibrator. Ketika digetarkan pada saat terbentuk gelombang statis seperti gambar ya. Tanyakan letak perut. Yang mana namanya perut? Perut itu yang menggelembung ya. Berarti ini, ini, yang ditanya apa? Atau dibaliknya, bisa dibalik ini 1, 2, 3, 4, 5. Letak perut kelima ya. Perut kelima dari ujung terikat. Terikat kan di sini. Berarti ini ya. Di sini berapa jaraknya? Oke, sekarang perhatikan. Ternyata tiap bagiannya ini kayaknya sama ya. Ada berapa bagian itu? Ada 5 bagian. 5 bagian. Tapi ingat, jarak dari sini ke sini itu sama dengan satu panjang gelombang ya. Ada 5 bagian, berarti saya misalkan 5x. Ya, 5x. Berapa panjangnya? 3 meter. X itu berapa? Berarti 3 per 5. Atau 0,6 meter. Nah, X itu yang mana? X itu jarak dari sini sampai di sini ya. Oke. Kalau dari sini sampai di sini 0,6 meter, berarti sampai di sini berapa? Jaraknya itu berapa? Berarti 0,6 ditambah 0,6 berarti 1,2 meter. Oh, enggak. Kan dari ada yang keliru ya, maksudnya gini. 0,6 meter itu yang tadi dari sini sampai di sini. Kalau misalkan dia dari sini sampai di sini 0,6 meter, berarti di sini berapa? 1,2 meter. Berarti kalau sampai di sini berapa? Berarti itu dia 2,4 meter. Ya, 2,4 meter. Nah, ditanyakan sampai di perut kelima di sini. Berarti tinggal dijumlah saja dengan di sini. Nah, di sini berapa jaraknya? Oke. Karena dari sini ke sini itu sama dengan 0,6, berarti di tengah ini berapa setengahnya? 0,3. Berarti letak perut kelima X per 5 itu sama dengan 2,4 saya jumlahkan dengan berapa? Saya jumlahkan dengan 0,3. Ini dari 1/2 dari X ya. Berarti dapatnya 2,7 meter. Berarti jawabannya adalah delta. Oke, jadi ini tinggal dihitung-hitung aja, Bang. Pakai penjumlahan aja ya. Karena tiap bagian ini sama. Jadi tidak perlu pakai rumus yang harus kita hafal banyak-banyak. Yang kita perhatikan adalah gambarnya saja. Karena tiap bagian ukurannya sama. Atau panjangnya sama. Berarti tinggal hitung saja. Kan totalnya udah ada 3 meter. Oke, jadi itu jawabannya delta.
Oke, kita lanjut nomor 24. Oke, nomor 24. Ada persamaan gelombang berjalan di antara misalkan sistem internasional dengan ini dari pernyataan berikut yang ditanyakan manakah yang benar. Oke, ini kan satuan internasional. Ini kalau kita tuliskan rumusnya A sin omega t plus minus kx ya. Berarti lihat sama. Ini amplitudo. Satuannya dalam SI, berarti meter ya. Berarti ini sudah salah. Ya, karena diminta dalam meter. Ini kan amplitudo yang kita dapatkan 0,2 meter karena dalam SI. Kemudian apa lagi? Berarti ini sudah salah. Ini sudah salah. Sekarang kita lihat pernyataan yang berikutnya. Frekuensi 20 Hz. Frekuensi itu sama dengan omega dibagi dengan 2 V. Omega pasangannya T. Omeganya berapa? 20 pi dibagi dengan 2 V. Kita dapatkan 10 Hz. Oh, ternyata ini juga salah. Berarti salah. Ini juga salah. Berarti sudah pasti alfa. Mau bukti? Oke, kita cari cepat rambatnya. Cepat rambat itu sama dengan omega per K. Berarti omeganya tadi 20 V, K itu koefisien dari X. Berarti 0,2 V. Nanti kita dapatkan nanti cara P-nya. 20 dibagi 0,2 itu 100 meter per sekon. Makanya dapatnya A. Jadi walaupun tidak dihitung tadi sudah dapat jawabannya ya. Oke, saya kira cukup untuk soal nomor 24. Kita lanjut soal nomor 25. Nomor 25. Sebuah mobil ambulans bergerak dengan kecepatan 72 km per jam sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 1500 Hz. Pengendara sepeda motor bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon berlawanan arah dengan mobil ambulans. Jika cepat rambat bunyi di udara 340 meter per sekon, maka perbandingan frekuensi yang didengar oleh pengendara sepeda motor sewaktu mendekat dan menjauh mobil ambulans adalah, oke ya, jadi perhatikan ya, ini materi berkaitan dengan gelombang bunyi yaitu efek Doppler. Oke, pertama-tama kita harus gambarkannya, kita gambar arah gerakannya. Saat pengendara motor itu mendekat nanti akan tampak seperti gambar di samping ya. Nanti saat mereka saling mendekati itu untuk ambulansnya itu tanda kecepatannya negatif dan untuk pengendara itu positif, sehingga akan kita dapatkan persamaan efek Dopplernya itu sama dengan P sama dengan V plus VP dibagi V kurang PS dikali Fs. Itu kan saat pengendara motor mendekati. Kemudian saat pengendara motor menjauh, berarti kita hanya balik arah dari saat pengendara motor mendekat. Atau kita bisa ilustrasikan seperti pada gambar, karena berbalik arah berarti tandanya juga berubah. Nah, sehingga kita akan dapatkan Fp saat dia menjauh V kurang Vp bagi V plus Vs dikali Fs. Nah, disoalkan yang ditanyakan perbandingan frekuensi dengar oleh pengendara saat ambulans mendekat dan menjauh. Kalau kita bandingkan persamaan yang saat mendekat dan menjauh, kita akan dapatkan hubungan Fd per Fj sama dengan V plus Vp dikali V plus Vs dibagi V kurang Vp dikali V kurang Vs. Nah, kita masukkan nilainya masing-masing. Di soal itu, kecepatan sumber dan kecepatan sumber itu dia 72 km per jam ya, kalau diubah dalam meter per sekon 20. Kemudian untuk pendengar dia 20 meter per sekon, sehingga kalau kita masukkan nilainya, nanti kita akan dapatkan Fd per Fj sama dengan 81 banding 64. Artinya bahwa perbandingan frekuensi yang didengar oleh pengendara saat mobil ambulans mendekat dan menjauh adalah 81 banding 64. Berarti jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah delta. Soal nomor 26. Perhatikan gambar berikut ya. Jika titik P merupakan sumber bunyi yang memancar ke segala arah,
Maka perbandingan intensitas bunyi di titik S, R, dan Q berturut-turut adalah, oke ya, ini masuk tentang gelombang bunyi, yaitu bidang topik kajian tentang intensitas bunyi. Di mana intensitas bunyi itu adalah besarnya daya persatuan luas yang dikenai oleh gelombang bunyi tersebut, atau bisa dirumuskan I sama dengan P per 4πr kuadrat, di mana R kuadrat itu jaraknya dari sumber bunyi pendengar tersebut. Sehingga kalau misalkan ada tiga titik pendengar, akan kita dapat perbandingannya IS seperti ini. Kan di sini kan S, R, dan Q yang dibandingkan, maka kita akan dapatkan perbandingannya IS banding IR banding IQ sama dengan 1 per RS kuadrat banding 1 per R kuadrat banding 1 per RQ kuadrat. Oke, kita masukkan nilainya masing-masing. Untuk RS berapa? RS itu dia 5 ya, yang sisi miringnya. Pakai Pitagoras bisa. Kemudian untuk R, jaraknya R itu dia 6 ya, 3 tambah 3 dari titik P. Kemudian untuk jaraknya Q itu 3. Berarti kita akan dapatkan perbandingannya sama dengan 1 per 25 banding 1 per 36 banding 1 per 9. Namun kan di soal tidak ada pilihan seperti itu. Caranya, ini kita bulatkan dengan tiap sukunya kita kali dengan 25 kali 36. Sehingga kita akan dapatkan perbandingan IS, IR, dan IQ adalah 36 banding 25 banding 100. Berarti jawaban yang paling tepat dari soal ini adalah delta. Sebenarnya ada cara yang paling simpel ya. Kan gini, semakin jauh sumber dengan pendengar berarti frekuensinya akan semakin kecil. Kalau ditanya perbandingan berarti perbandingannya yang paling kecil. Di sini kan yang paling jauh apa? R ya, berarti yang paling kecil harus R. Ya. Yang paling kecil harus R. R itu kan ada di tengah-tengah di perbandingan. Berarti yang memenuhi itu hanya D dan E. Nah, kembali kita lihat angka-angka yang di situ. Lihat, jaraknya di situ untuk R kan 6. Berarti kalau dikuadratkan harus ada angka 36. Nah, berarti pasti sudah D. Itu kalau misalkan kita sudah paham caranya. Nah, atau kalau tidak bisa seperti itu, ya pakai cara seperti biasa, seperti di awal tadi. Seperti yang saya sudah tuliskan dan saya jelaskan di awal tadi. Sehingga akan dapat jawabannya D. Oke, nomor 27. Seekor nyamuk dilihat dengan seorang dengan loop berjarak fokus 15 cm. Ini tentang loop. Oke. Ini kan perbesaran. Perbesaran itu rumus ini. Sn bagi fokus. Ini kalau misalkan tak berakomodasi. Kemudian nanti perbesarannya jadinya Sn per F tambah 1. Ini akomodasi maksimum. Oke. Katanya perbesaran maksimumnya berarti nanti tambah 1. Berarti kita akan dapatkan Sn-nya berapa? Titik dekat mata ya. Jarak baca normal. Berarti 30 dibagi jarak fokus 15 plus 1. Berarti ini dapatnya ini 2 plus 1, berarti dapatnya 3 kali. Jawabannya adalah Charlie. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 20. Nomor 28. Ini tentang interferensi. Ini interferensi celah ganda ya. Jadi gini. Interferensi celah ganda atau celah Young. Ada interferensi maksimum yang terjadi saat terang. Persamaannya itu D Y per L sama dengan N kali lambda. N itu D terang ya. Kemudian ada saat
minimum atau saat interferensi gelap. Persamaannya itu dy per L sama dengan N kurang 1/2 kali lambda. Ini order terang ya, dari order terang pertama, dimana N itu ternyata catatan bahwa N itu nilainya 1, 2, 3, seterusnya. Oke, sekarang kita mulai lihat soalnya. Ini kan terbentuk garis terang keempat. Oh, berarti dia maksimum ya. Oke, untuk misalkan soal tentang interferensi pada persoalan cahaya, kita harus hanya mengambil angka-angka penting saja. Nah, D itu apa? D itu jarak antar sela. Jarak antar sela berapa? 2 mm. Berarti sini 2 ya. Kemudian Y itu terbentuk garis terang keempat yang terletak 1 mm. Berarti ini. Berarti 1. Kemudian L itu jarak celah ke layar ya. Layar, celah. Jaraknya 1 meter. Berarti 1 juga. Order terang keempat. Berarti N 4 kali lambda. Berarti lambda itu saya bisa tuliskan 2/4. Sama dengan 0,5. Berarti jawabannya adalah E. Jadi mudah ya. Jadi untuk kasus interferensi itu harus ketika kita menghitung besarannya, kita harus ambil angka-angka pentingnya saja, tidak usah dirubah satuannya. Kalau dirubah satuannya nanti 2 menit tidak akan selesai dikerjakan soalnya. Oke, saya kira cukup. Kita akan lanjut ke soal nomor 9. Oke, soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut ini. Tanyakan sifat gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu salah satu contoh gelombang mekanik ya. Kalau gelombang mekanik berarti dia harus memerlukan medium ya. Medium berarti ini sudah salah. Oke, pasti dapat dipantulkan. Dapat berinterferensi. Interferensi itu maksudnya perpaduan ya. Perpaduan dua gelombang dapat mengalami. Oke, kalau pilihan 4 sudah salah berarti ini salah, ini salah, ini juga pasti salah. Sekarang kita tinggal mengecek. Oke, 1 dan 5 sudah benar, berarti jawabannya adalah pasti B. Ini pasti sudah salah karena dia tidak mengalami difraksi. Difraksi hanya dialami oleh gelombang cahaya. Jawabannya adalah B. Sekian untuk nomor 9. Kita lanjut soal nomor 30. Oke. Pada soal nomor 30 ada grafik hubungan pertambahan panjang pegas dan gaya ya. Gayanya dan X-nya. Oke, daerah ini ya, daerah ini namanya itu daerah elastis. Ini namanya plastis. Oke. Saat melewati titik D, nah, ini akan putus karena gayanya terlalu besar. Berarti jawabannya adalah delta. Oke, biasanya juga kalau di ujian nasional itu biasanya kalau tentang pegas itu harus ingat rumus ini ya. K dikali dengan delta X ya. Karena ini penting. Nanti ada soalnya berkaitan dengan ini. Oke, kita lanjut soal nomor 31.